Hai guys, selamat datang guys. Salam kenal, aku Nursila Febriana dari Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau. Di video kali ini, aku mau jelasin tentang sistem pencernaan nih guys. Teman-teman sebelumnya pernah kepikiran nggak kalau makanan yang kita makan selama ini kemana perginya? Belum tahu ya? Oke. Kalau begitu, dengarin penjelasanku tentang sistem pencernaan yuk. Lego! Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengetahui tujuan pembelajaran kita tentang sistem pencernaan ini. Adapun kompetensi dasar yang teman-teman pelajari pada materi kali ini sebagai berikut. Dan setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan dapat mencapai indikator berikut ini. Oke guys, mari kita mulai dari organ dan proses yang terjadi pada sistem pencernaan. Organ pencernaan pertama yaitu mulut. Coba teman-teman rasakan sendiri apa saja yang ada di dalam mulut kita. Benar, ada gigi, lidah, dan juga air ludah. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan lidah membantu memindahkan makanan yang dikunyah ke kanan dan ke kiri bagian mulut. Dan air ludah berfungsi untuk membasahi makanan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan yang mengandung enzim amilase. Selanjutnya, makanan menuju faring. Di faring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mencegah makanan untuk tidak masuk ke tenggorokan. Karena ada dua jalur berbeda, yaitu kerongkongan atau esofagus dan tenggorokan. Jalur yang tepat untuk makanan yaitu kerongkongan atau esofagus. Setelah dari faring, makanan akan masuk ke jalur yang tepat yaitu esofagus atau kerongkongan. Di esofagus terjadi gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan hingga masuk ke dalam lambung. Sesampainya makanan di lambung akan melewati bagian pertama lambung yaitu kardiak. Kemudian diteruskan bagian badan lambung yang disebut fundus dan bagian akhir lambung yang disebut dengan pilorus. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi karena dibantu dengan adanya asam lambung atau yang dikenal dengan HCl dan enzim-enzim yaitu pepsin, renin, lipase, serta hormon gastrin. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus melewati bagian pertama usus halus yaitu duodenum, kemudian yeyunum, dan yang terakhir ileum. Duodenum merupakan muara dari dua saluran kelenjar pencernaan yaitu pankreas dan empedu. Saluran pankreas menghasilkan enzim lipase, protease, dan amilase. Sedangkan saluran empedu menghasilkan hormon sekretin dan kolesitokinin. Permukaan dinding usus halus ini terdapat villi yang berfungsi memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Oleh karena banyaknya villi ini, fungsi utama usus halus adalah menyerap sari-sari makanan seperti asam amino, glukosa, dan lainnya. Setelah sari-sari makanan diserap, tinggallah ampas makanan yang masuk ke usus besar. Usus besar memiliki 5 bagian, yaitu ada kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, kolon sigmoid, dan usus buntu. Di usus besar terjadi pembusukan ampas makanan dengan bantuan bakteri. Bakteri tersebut dinamakan Escherichia coli. Dari pembusukan ampas makanan ini menghasilkan feses. Feses nantinya akan bermuara di rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Proses pengeluaran feses ini disebut dengan defekasi. Defekasi terjadi apabila rektum mengirimkan perintah ke medula spinalis. Selanjutnya, medula spinalis akan memerintahkan otot sphincter internal untuk berelaksasi dan otot sphincter eksternal untuk berkontraksi. Dan akhirnya, feses keluar dari tubuh kita.
Setelah kita mengetahui organ dan proses pencernaan, kita lanjut pada kelenjar pencernaan dan fungsinya. Kelenjar pencernaan pertama yaitu amilase. Fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Selanjutnya, pepsin yang fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Gastrin merupakan hormon yang berfungsi untuk merangsang produksi asam lambung yaitu asam klorida atau HCl. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh penyakit atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Lipase merupakan enzim yang bekerja memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Protease enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Sekretin merupakan hormon yang merangsang pankreas untuk menghasilkan getah pankreas. Kolesitokinin merupakan hormon yang merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Nah, begitulah perjalanan makanan yang kita makan sehari-harinya, guys. Pencernaan makanan dalam tubuh kita ini dibantu oleh enzim dan hormon pencernaan seperti yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya, guys. Saya Nursila Febriana undur diri, sampai berjumpa lagi. Created using Powtoon.